Saya mau mulai dengan Pak Wakil Ketua BPK, Pak Hasan Bisri. Ada yang mungkin Bapak perlu jelaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPK tadi? Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas semua apa yang disampaikan oleh Pak Ketua baik di media TV maupun di media lain. Jadi memang proyek Hambalang ini terlalu dipaksakan kalau saya katakan ini sejak awal. Baik secara fisik maupun dari sisi administrasi penyediaan anggarannya ini terlalu dipaksakan. Dari fisik apa, Pak? Misalnya dari fisik sebetulnya kan menurut Pak Bupati sendiri juga disampaikan bahwa banyak persyaratan-persyaratan teknis yang belum bisa dipenuhi untuk bisa memperoleh izin-izin di lokasi di sana. Tetapi faktanya proyek ini sebetulnya memang sudah dimulai tahun 2004. Ya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan jalan, pembuatan pagar, musola dan sebagainya di sana. Tetapi pada waktu itu memang tidak direncanakan sebesar itu. Jadi ini menjadi membesar ketika tahun 2010, dimulai tahun 2010 dengan adanya tambahan anggaran APT tahun 2010 dari semula 125 miliar menjadi 275 miliar. Dan kemudian diproses demikian rupa sampai memperoleh izin kontrak multi-use dari Kementerian Keuangan. Nah, ini BPK menemukan bahwa ternyata dalam proses perizinan kontrak multi-use ini sendiri juga banyak persyaratan-persyaratan yang semestinya harus dipenuhi belum dipenuhi. Dengan persetujuan kontrak multi-use ini, maka sesungguhnya negara sudah melakukan perikatan antara Kementerian Pora dengan kontraktor untuk membangun dengan harga sekitar 1 triliun 77 miliar. Nah, ini secara tidak langsung sudah ada ikatan hukum dan kemudian kontrak itu diikuti dengan kontrak-kontrak tahunan. Jadi menurut pandangan kami semestinya persetujuan tahun jamak atau multi-use ini belum bisa diberikan karena banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satu persyaratan yang belum terpenuhi adalah izin dari Kementerian PU bahwa proyek ini memang layak dilakukan multi-use. Ternyata izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang sesungguhnya tidak punya kewenangan, yaitu seorang direktur di Ditjen Cipta Karya. Mestinya ini Menteri PU. Harusnya Menteri PU. Ini Dirjen pun tidak. Ini Dirjen pun cukup direktur. Nah ini bagi kami adalah satu kejanggalan. Nah khusus untuk proyek ini saya melihat untuk permintaan persetujuan kontrak multi-use-nya juga tidak ada delegasi kewenangan dari Menteri kepada segmen. Kami mau ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, itu Wafid bilang nggak benar dia nekan-nekan Pak Bupati. Ya, dan lagi pula, ya masuk akal juga. Mendagri aja gak berani, dekat Bupati sekarang ini kan Bupati berkuasa tunggal. Saya ingin jelaskan begini Pak atau Bang Karni. Bulan Februari awal, staf saya dua kepala dinas menghadap, Pak, ini ada permohonan pengesahan set plan yang harus ditandatangani Bupati, tetapi ada persoalan. Apa persoalannya? Kekurangan syarat. Apa kekurangannya? AMDAL Pak belum ada. Memang harus ada AMDAL. Ya di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup dinyatakan sebelum memulai pembangunan ada AMDAL. Yang menjadi perdebatan adalah apakah set plan itu adalah merupakan dokumen yang diisyaratkan untuk pembangunan atau tidak. Sebab set plan itu belum kepada fisik, tapi adalah layout. Justru set plan itu menjadi dasar adanya AMDAL. Ini persoalannya. Tapi BPK tergantung terlanjur menyatakan bahwa saya melanggar undang-undang lingkungan dan perdanya sendiri. Bukan perda, lebih kepada SOP sebetulnya. Di perda memang harus ada AMDAL. Di perda tidak dinyatakan seperti itu secara eksplisit. Ya, tapi IMB keluar setelah ada IMB AMDAL. setelah ada set plan. Nah, beberapa hari kemudian ada informasi yang ke saya disampaikan dari staf, Pak, Sesmenpora mau bertemu Bupati. Ada apa? Saya bilang. Ini Pak, meminta segera disahkannya set plan. Lantas
Andalnya bagaimana? Itulah yang akan dijelaskan Pak nanti. Oke. Akhirnya saya deal untuk menerima beliau, saya terima. Saya katakan, Pak, ini nggak bisa. Kalau amdalnya belum diselesaikan. Ketika penjelasan itu saya sampaikan kepada beliau, Pak Bupati percayalah bahwa amdal sedang kita proses. Buktinya, sodorkan surat pernyataan konsultan AMDAL, PT Cikaracak, apalah kesananya, saya lupa. Gitu. Artinya kalau sudah menunjukkan itu dan meminta berulang-ulang supaya segera set plan itu disahkan, sekali lagi saya tidak menggunakan terminologi ditekan atau dipaksa. Didesak. Kalau saya diminta berkali-kali artinya didesak dong. Kayaknya apa yang Bung Adiaksa dulu katakan, iya, menemukan kebenaran dari BPK ini. Jadi Pak Adiaksa waktu itu kan melanjutkan dari Dirjen Menteri Pendidikan ketika jadi Menpora. Tapi Pak Adiaksa rencananya sampai berapa lantai? 2. Jadi gini Bang. Ada 2. Jadi saya waktu jadi menteri 2004 itu nggak ada sertijab, nggak ada. Nah, sampai Oktober tahun 2005, saya nggak punya anggaran. Masih pakai anggaran Diknas, karena kan peralihan. Nah, Oktober tahun 2005, baru serah terima seluruh aset-aset Dirjen Olahraga kepada kantor kita Menpora. Pada saat serah terima itulah saya katakan stop semua pembangunan. Ini catatan juga Pak Bu. Jadi nggak ada pembangunan zaman saya. Kenapa? Karena sertifikat tidak ada. Maka tidak boleh dibangun sebelum sertifikat ada. Tapi sertifikat itu sampai akhir masa jabatan saya tidak keluar. Oleh karena itu tidak ada pembangunan sama sekali di zaman saya. Yang ada di Dirjen Olahraga tapi di tahun 2005. Kenapa Pak Adiaksa dulu itu tidak punya niat untuk bikin sports center? Ya karena kan saya udah bilang Bang, itu kan dari awal saya tidak akan melakukan pembangunan sebelum ada sertifikat. Yang kedua, sports center buat apa? Karena di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional yang kami buat bersama DPR itu, nggak ada konsep lagi sentralistik. Yang ada pembagian ke daerah berdasarkan pemetaan kekuatan. Misalnya dayung itu dibikin di Muna, sepak takraw itu dibikin di Bengkalis. Jadi jangan lagi dibikin sport center tempat besar-besaran. Coba bayangin kita bangun tempat untuk datang penonton di Hambalang, siapa yang mau datang ke sana? Kan tempat buang anak itu. Saya mau ke anggota Komisi Olahraga DPR. Silakan. Pertama bahwa kami di Komisi 10, terus terang saja memang baru tahu bahwa Hambalang ini didanai dengan multi-years itu pada saat membahas tahun 2011, anggaran 2011. Artinya persetujuan anggaran tambahan 150 dengan 400 miliar itu. Terus terang kami di komisi tidak pernah melakukan pembahasan dalam rapat kerja. Loh kenapa bisa cair? Itulah yang menjadi persoalan yang ditemukan oleh audit BPK. Audit BPK sudah jelas di dalamnya menyatakan bahwa yang mengambil keputusan itu hanya keputusan pimpinan komisi dan pojak anggaran. Pimpinan komisi dan pojak anggaran. Jadi tidak dirapatkan dengan seluruh komisi? Tidak ada. Itu risalah siapa pimpinannya itu? Ya, saya pikir ganti. Sekarang Pak Agus Hermanto, dulu Pak Mahyudin. Mahyudin. Ya. Itu hasil temuan BPK juga dan sama dengan yang kami rasakan di komisi gitu. Jadi kami sudah menduga ada dugaan penyimpangan ini sebenarnya ketika kita tahu kok Menteri Menpora mendesak kami untuk menganggarkan tambahan supaya bisa diselesaikan. Ternyata baru kita tahu, oh ternyata ada anggaran, ada persetujuan multi-years yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Itu kami baru tahu 2011. Oleh karena itulah kami turun ke lapangan dan melihat kondisi lapangan dan kami membentuk panja. Setelah kami bentuk panja, baru kami minta BPK melakukan audit investigasi. Jadi ini penyimpangan dari Menpora ke DPR, ke Menteri Keuangan, ini kompak semua ya? Ya, saya pikir audit BPK ini akan memperjelas semua, Pak. Saya juga sebenarnya belum puas dengan audit BPK tahap 1 ini, karena memang belum mendalami seperti proses perencanaan anggaran. Bagaimana bisa muncul anggaran-anggaran yang multi-years tadi, yang tanpa melalui risalah rapat komisi. Gitu. Kenapa nggak protes waktu itu? Kalau kita baru tahu pertengahan 2011, Bang. Baru setelah kita tahulah maka kita bentuk panja. Saya mau munculkan misteri gas.
Pemret Grace News yang investigasi soal ini dan punya data banyak. Saya persilakan Agus Kristianto. Terima kasih Pak Karni. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah dokumen penting mengenai lembar disposisi pimpinan Kementerian Keuangan. Jadi ini yang disebut Pak Karni tadi mengenai yang disebut-sebut sebagai persetujuan anggaran. Jadi lembar disposisi pimpinan Kementerian Keuangan perihal permohonan persetujuan kontrak tahun jamak P3SON disposisi kepada Dirjen Anggaran Ibu Ani Ratnawati. Nah, di sini petunjuknya ada beberapa kolom yang disebut, yang dicontreng adalah selesaikan. Nah, ini kan hanya cover note. Tapi kejanggalan-kejanggalan lain itu juga ditemukan ketika kita melihat berkas-berkas berikutnya. Disesuaikan. Bahkan bukan hanya nota dinasnya aja. Persetujuan kontraknya itu draftnya sudah disiapkan. Lengkap. Jadi di sini disebutkan akan dicairkan dana 1,175, tahun 2010 akan dicairkan sekian. Sudah ada persetujuan kontraknya. Juga ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yang posisinya sekarang sebagai Wamenkyu. Jadi memang dari rangkaian dokumen ini kita bisa tahu betapa proses persetujuan pencairan anggaran itu penuh kejanggalan. Oleh karena itu harus ada audit khusus di Itjen Kementerian Keuangan sendiri. Kalau perlu libatkan BPK, KPK atau untuk mengungkap ini. Karena ini benar-benar diduga dilakukan secara berjamaah dan sejak lama. Berjamaah. Ya, karena ini korespondensinya kan menyangkut bukan hanya di level menteri, tapi di level dirjen, level bawah, sampai level teknis. Terima kasih. Pengacara Nazarudin, dan apa yang dikatakan oleh klien Anda kayaknya banyak yang terbukti di sini. Iya benar, tadi waktu duduk di sini Ahmad Yani, anggota kongresmen, sudah mengatakan berarti semua ngaur dong semua orang yang mengatakan omongan Nazarudin tidak benar. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang kedua, memang benar dengan temuan BPK ini telah terbuktilah terjadi pembenaran hampir 100% apa yang dikumandangkan oleh Nazarudin. Tapi apa akibat temuan BPK ini? Sebenarnya temuan BPK ini yang bukan pro justisia sebenarnya sudah ada pada bulan Juli tahun 2011 di berita acara resmi. Ya, ini pro justisia penyidikan loh. Sudah ada nih, begitu panjang nih daftar uang yang dikasih ke si Wafid. Diakui oleh Julianis. Ini jutaan dolar. Akan tetapi sejak 1 Juli 2011 dibiarkan oleh KPK Jilid 2, tidak disidik. Ya, ini pro justisia loh, pro justisia. Oke? Ini penyidikan. Ini tidak disidik. Bahkan Rosa di bawah sumpah depan persidangan mengatakan adik Menpora terima 20 M. Dan waktu itu kebetulan saya tidak mau sombong. Pada saat itulah adik Menpora itu membeli mobil Ferrari. Kebetulan pesanan saya diambil karena duluan duitnya cash. Itu benaran. Saya mengatakan itu di persidangan. Ya, waktu saya ambil lagi, mana mobil gua? Sudah diambil sama siapa? Ya siapa yang kalian tahu dong siapa? Yang jelas bukan Utapea. Ya. Ibu Andi udah dengar kalau semula Hambalang itu fokusnya terutama dari para pengacara ke Anas Urbaningrum. Sekarang karena audit BPK mau lebar lagi ke Andi Malarang yang dua-dua kader dari partai. Ibu dan Ibu malam ini mewakili seluruh Partai Demokrat. Jadi hasil audit BPK tentu saja kita semua sudah mendengarkan, dan dari hasil audit BPK juga sesungguhnya memberikan satu petunjuk yang cukup terang bagi publik, ya, sejauh mana peran-peran semua pihak yang dimaksud dalam hasil audit BPK.
Dalam hasil audit BPK misalnya tidak satu pun saya mendengarkan menyebut nama Anas Urbaningrum misalnya. Kemudian juga Andi Malarangan disebut karena sebagai Menpora, tentu saja karena masalah itu muncul dari kementerian beliau. Dan kita sudah tahu juga apa temuan terkait dengan perannya Menpora tersebut. Yang kesimpulan saya bahwa sesungguhnya dari hasil audit BPK ini bisa memberikan petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan satu langkah-langkah selanjutnya. Nanti kita tunggu apa hasil dan bukti hukum yang bisa dari penegakan hukum itu sendiri. Secara prinsip bahwa Partai Demokrat tentu saja menyerahkan penuh persoalan ini kepada penegakan hukum. Bahwa misalnya apakah ada keterkaitan itu kan harus ditelusuri lebih jauh lagi. Apalagi kalau misalnya kita menyebut Anas Urbaningrum perannya sebagai apa tidak disebutkan juga oleh hasil audit BPK. Perkara tersebut perkara gratifikasi. Saya pikir jujur saja. Bukan Bapak. perkara korporasi. Ya. Kita kan semua menyaksikan apa yang dilakukan dan disampaikan dalam proses persidangan. Membentuk opini yang tidak baik di masyarakat. Dakwaan itu gratifikasi, nggak ada korporasi di sana. Iya, apalagi menyuruh Pak Anas yang menyuruh ke luar negeri.